Kate Victoria Lim ini adalah gadis remaja yang berjuang menuntut keadilan. Baru kelas 2 SMA jurusan IPS, dia berjuang untuk membebaskan bapaknya yang berada di dalam penjara. Dia hanya ingin menuntut keadilan, bahkan dia siap berdebat sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Padahal siswi ini baru kelas 2 SMA jurusan IPS. Tanpa ada niat untuk mencampuri urusan hukum di Indonesia, yang akan kita bahas di sini adalah heroiknya seorang anak muda Indonesia keturunan Cina. Di mana orang-orang Indonesia sekarang ini di zaman era reformasi selalu dibentur-benturkan antara keturunan Cina dengan penduduk asli Indonesia seperti Jawa, Sunda, Kalimantan, dan lain sebagainya. Padahal para pejuang dan penyebar Islam di Indonesia sendiri kan banyak sekali orang-orang dari suku Cina ini. Kate Victoria Lim ini sungguh luar biasa keberaniannya sebagai anak Indonesia yang sama haknya seperti anak-anak Melayu, Jawa, Sunda, Kalimantan, Papua, semuanya. Tampaknya sedang diadu domba oleh para buzzer. Mudah-mudahan dengan adanya Kate Victoria Lim ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita jadi teringat kepada kisah-kisah masa zaman Romawi kuno, di mana pada saat itu ada seorang kakek-kakek karena mencuri roti kemudian diberi hukuman mati. Hukuman mati yang sangat sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Coba tebak hukuman yang paling sadis penyiksaannya itu. Hukuman apa? matinya nggak Yang membuat tanggung-tanggung, mati sadis lemas tak sekali. berdaya Hukuman dalam mati waktu tidak diberi berbulan-bulan. makan di dalam penjara sampai meninggal. Sadis sekali. Jauh berbeda dengan hukuman mati ditembak atau digantung hanya seketika langsung hilang nyawanya. Kalau ini enggak. Dihukum mati di dalam penjara, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Dan seorang anak putrinya meminta izin sampai orang tuanya itu tiada untuk menjenguk. Dan dia rutin menjenguknya. Setelah 4 bulan ditengok, ternyata kakek-kakek tua yang bernama Simon itu masih segar bugar, sehat tubuhnya. Makanya polisi yang menjaga penjara juga bingung. Karena apa? Tidak ada yang menjenguk kecuali anak putrinya itu. Tentu saja anak putrinya itu setiap menjenguk bapaknya melalui pemeriksaan yang sangat ketat. Tidak boleh membawa apapun juga, seluruh tubuhnya derba digeledah. Kate Victoria Lim ini hampir sama dengan peristiwa Pharaoh di kisah zaman Romawi. Di dalam kisah legenda di negeri Romawi yang boleh menjenguk orang tuanya itu. Pada lukisan abad 17 itu lukisan sampai sekarang itu mungkin lukisan termahal di Eropa pada saat ini ya. Sejarawan Valerius Maximus itu membuat kisah atau membuat catatan sejarahnya itu menjadi 2 versi, yaitu versi ayah anak dan versi ibu anak. Kegigihan anak wanita yang bisa meluluhkan pengadilan di Romawi saat itu hingga bapaknya dibebaskan. Apakah Kate Victoria Lim akan meniru sejarah Di Romawi di Belgia Indonesia? juga ada patung yang serupa yang mengisahkan kisahnya sama ya, kisah yang tadi itu tapi dalam bentuk patung yang menceritakan 4 bulan di penjara masih segar bugar. apa persamaan perjuangan Kate Victoria Lim ini dengan Pharaoh di dalam kisah Romawi tadi? Berjuang terus-terusan sampai semua media sosial, YouTube, seperti yang tampak di belakang ini, kayaknya YouTuber ternama dari mulai Deddy Mulyadi sampai kepada Jaya Suprana, pendiri pengharga
An Muri itu dia memanggilnya. Maka sangat wajar jika Kate Victoria Lim ini sekarang menjadi orang yang ternama di Indonesia karena keberanian dan kepahlawanannya itu. Mengapa masuk jurusan IPS, kata Kang Deddy Mulyadi atau KDM bertanya pada suatu podcast. Karena saya ingin jadi pengacara. Mengapa ingin jadi pengacara? Barulah dia mengungkapkan bahwa dia itu dulu punya peristiwa pahit ketika masih balita. Terjadilah tempaan. Kate Victoria Lim ini menceritakan apa yang disampaikan ayahnya ketika bercerai dengan istrinya atau ibu dari Kate Victoria Lim ini. Karena terjadi perceraian. Karena ayahnya itu dituduh oleh ibunya sebagai menculik anak, akhirnya masuk ke penjara beberapa bulan lamanya. Selama bapaknya di penjara dengan tuduhan penculikan anak, Kate Victoria Lim dibesarkan oleh neneknya. Pertanyaannya, mengapa tidak dibesarkan ibunya selama bapaknya berada di jeruji besi? Jadi Ayo mengapa? ambil sama ibunya. Karena ibunya itu nikah lagi dan pergi ke luar negeri. Nah, inilah barangkali sebagai bukti Yang membuat Kate tempaan. Victoria Lim kali ini begitu dewasa membela ayahnya. Kate Victoria Lim ini akan menjadi manusia yang teruji. Mengapa? Sejak balita saja sudah mengalami peristiwa se-ekstrim itu. Begitu sekarang ayahnya masuk lagi penjara, dia menuntut keadilan. Tentu saja ini adalah tempaan buat kita semua. Dunia pendidikan harus menerapkan kurikulum berdiferensiasi, seperti kisah ini. Hubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pembelajaran di kelas harusnya disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti halnya Putri Aryani juga pernah berantem, mengakunya begitu, dengan guru lesnya. Karena apa? Karena di dalam kursus piano itu ada kurikulum yang harus dilalui, etoda 1, etoda 2, etoda 3, terus begitu. Tapi kata Putri Aryani, saya ingin mempelajari yang ini, begitu. Padahal biaya kursus sudah dibayar lunas tuh sama orang tuanya. Tapi Putri Aryani ingin belajar ini, begitu. Seperti halnya juga dengan Kate Victoria Lim ini. Dia itu pembelajaran di sekolah inginnya yang berhubungan dengan materi-materi itu, karena dia cita-citanya kan ingin jadi sarjana hukum, ingin bekerja mengurusi keadilan, karena sejak kecil saja sudah ditinggal orang tuanya ke penjara, sementara ibunya pergi ke luar negeri, dan dia selalu ingin menuntut keadilan, menuntut keadilan, menuntut keadilan. Nah, kembali kepada kisah lukisan yang termahal di Eropa itu, yang dibuat abad 17, selama 4 bulan di penjara, ditengok oleh anaknya setelah seluruh tubuhnya itu diperiksa dan tidak ada apa-apa. Tapi kenapa selama 4 bulan orang tua itu tidak meninggal, malah sehat, bugar, begitu. Akhirnya tertangkaplah oleh seorang polisi yang sangat mengejutkan. Ternyata seorang Simon itu sedang disusui oleh anaknya. Karena kebetulan balita itu digendong. Dia selalu membawa balita. Nah, ketika menjenguk orang tuanya di dalam penjara, Itu adalah kesempatan terakhir seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena jika orang tua sudah meninggal, akan menyisakan penyesalan tiada akhir, maka seorang anak mempertaruhkan jiwa dan raganya. Apa itu? makanya dia pantas, segar, bugar, karena setiap menengok seperti itu. Akhirnya dibawa lagi ke pengadilan dan diputus bebas. Karena apa? Karena kasih sayang anak
terhadap bapaknya yang luar biasa. Bagi kita yang sudah tidak punya orang tua, akan bersedih jika dahulu tidak berbuat seperti Kak Victoria Lim. Apakah masih ada jalan lain untuk mengobati penyesalan Ajaran itu? agama Islam bahwa perjuangan untuk orang tua itu, kalau orang tua sudah meninggal, diantaranya ya harus mendoakan dan bebas dari siksa kubur, katanya kalau anak yang sayang sama orang tuanya, dan berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Rabbik firli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Rabbik firli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Rabbik firli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Itu diulang-ulang setiap habis sholat, mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Sebab yang dibawa ke akhirat itu adalah ilmu yang bermanfaat, harta di jalan Allah, dan doa anak saleh. Perjuangkan keadilan ketika orang tuanya masih hidup, seperti kisah di Romawi tadi. Walaupun ternyata itu kasih sayang sama bapaknya karena punya penyakit, inginnya kan hukumannya di dalam kotak saja. Konten ini tidak mempermasalahkan atau tidak ikut campur masalah hukum, tapi berbicara masalah pendidikan anak tempat sejak masih bayi. Begitu juga Rasulullah SAW, Nabi Muhammad dibesarkan sejak kecil karena sebagai anak yatim, dan begitu tempaannya luar biasa. Dan rata-rata orang-orang yang sukses itu karena tempaannya yang luar biasa sejak kecil. Yang namanya anak yatim beda sekali tempaannya dengan anak-anak yang dibesarkan oleh orang tuanya secara harmonis. Mereka perlu layang-layang, perlu mobil-mobilan, perlu apapun dipenuhi. Tetapi yang namanya anak yatim tidak punya apa-apa. Ketika anak-anak lain bermain layang-layang, dia tidak memiliki uang untuk itu. Dia berupaya membuat layang-layang sendiri dari kertas koran, dari bambu-bambu seadanya. Dan akhirnya dia juga main layang-layang juga. Itulah kehebatan anak yang seperti ini. Dan kasih sayang ibu bapak dengan anak itu harus terjalin sejak masih di dalam kandungan. Di dalam kandungan itu anak harus penuh dengan kasih sayang, dengan ASI yang cukup, dengan doa-doa, atau dengan suara-suara merdu seperti musik Mozart, dan masih banyak lagi kalau di dalam ajaran Islam itu dengan surat nyanyian lagu-lagu ayat Al-Quran dengan irama-irama yang merdu seperti surat An-Nisa, kemudian surat Yusuf, dan masih banyak lagi. Itu sebagai bahan gambaran, maka akan lahir nanti Vero di Romawi dan Kak Victoria Lim di Indonesia layak jadi bahan pembelajaran. Vero-vero yang lain di Indonesia. Dan kita boleh nonton beberapa podcast di berbagai YouTube. Kak Victoria Lim kini ceritanya membanjiri dunia podcast. Dia diwawancara banyak studio podcast ternama dan selalu viral. Di Asia tentang kepolisian di Indonesia, tentang hukum di Indonesia, dan masih banyak lagi. Ini barangkali sebagai bahan gambaran untuk kita di konten ini, tidak mencampuri urusan hukum, tetapi kita berbicara tentang pendidikan. Dihubungkan dengan kisah orang tua yang dihukum mati di dalam penjara selama 4 bulan masih segar bugar, dan akhirnya pengadilan memutuskan bebas. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.